Guys friend, laptop yang satu ini adalah laptop gaming dari HP yang punya harga super masuk akal, tapi kencangnya kelewatan banget nih. Cocok banget buat digunakan baik itu gamers maupun content creator sekalipun. CPU-nya pakai Ryzen 7000 series yang udah Zen 4 dan udah pakai RTX 4060 serta punya harga yang paling rendah nih guys friend dibandingin sama beberapa kompetitornya. At least sampai video ini dibuat ini yang paling murah. Penasaran ini laptop apa? Kayak gimana reviewnya dan siapa aja sih kompetitor terdekatnya dia? Tenang, gue masih Grace dari Agres ID. Ini dia review HP Victus 16 S0047AX. Cool review brother. Sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu nih kalian ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Miss Grace dan Agres ID. Periode ini kita lagi di giveaway laptop menarik banget dari Agres ID Fit RJL5, di mana kali ini Miss Grace akan membagikan 3 unit laptop untuk 3 orang Grace friend yang beruntung. Buat kalian yang pengen tahu cara ikutannya gimana, better kalian pantengin aja peraturan lengkapnya di Instagram sama TikTok-nya Agres ID sekarang juga Grace friend. Pertama, Mr. Grace mau bahas soal desainnya dulu nih. Bicara soal first impression-nya, desain dari HP Victus 16 ini kalau dibandingin sama beberapa kompetitor terdekatnya dia, laptop ini terlihat yang paling kalem dan adem ayem nih tarikan desainnya. Menurut Mr. Grace sendiri, penampilan dari Victus 16 ini terkesan agak jauh dari laptop gaming, di mana dia ini tampilannya cenderung minimalis banget tanpa ada ornamen pemanis yang berlebihan di sekitar area bodi laptop ini. Ditambah dengan bodi berwarna cukup gelap dan logo Victus di bagian belakang yang bisa dibilang berwarna chrome ini guys friend, pada bagian top cover laptop ini cenderung bikin tampilan laptop ini lebih elegan dan berkelas pastinya. Sama kayak Victus lain ya, Miss Grace pribadi juga cukup suka dengan tampilan exhaust fan-nya di mana bentukannya itu kayak exhaust mobil sport yang memberikan kesan aerodinamis pada bodi laptop Victus 16 ini. Nah, kalau kita bicara soal warna, ini cukup lumayan berbeda nih guys friend. Dimana laptop ini tampil dengan warna biru gelap, finishingnya doff gitu guys friend. Sebuah hal yang cukup jarang sih, jarang ada di laptop gaming, terutama nih warnanya cukup biru ya. Biasa kan laptop gaming kalau nggak hitam, abu-abu gitu ya. Ini warna biru nih. Pokoknya berani tampil beda nih HP ya. Good job. Bahas soal dimensi, tentu karena Victus 16 ini adalah sebuah laptop gaming, ukurannya ini pasti cukup gede dengan panjang di 36,9 cm, lebarnya 26 cm dan ketebalan di 2,39 cm. Tapi yang cukup surprising nih, walaupun dimensi gede Grace friend, tapi untuk bobotnya memang cukup berat, tapi nggak yang berat banget atau menyiksa punggung gitu ya, cuma di angka 2,3 kg aja. Ya, semakin berkembangnya zaman, pasti kan laptop gaming itu juga makin menyusut ukurannya Grace friend. Sekarang kita bahas soal keyboardnya Grace friend. Kalau untuk layoutnya, ukurannya ini Grace friend, dia ini full size nih, dimana dia tersedia number pad di bagian kanan, jadi kalau untuk ketik-ketik atau input angka ini mempermudah banget pastinya. Sama kayak Victus lainnya, desain keyboard Victus 16 ini bisa dibilang bentuk dan peletakan keycaps-nya ini mirip-mirip kayak kakaknya nih, yaitu HP Omen series. Dimana desain itu cukup keren dan punya bentuk yang boxy gitu guys friend-nya, dan ya warnanya juga tampil senada dengan warna body. Feel mengetiknya cukup solid dan creaky, dimana ini lumayan nyaman kalau misalkan laptop ini mau dipakai untuk ngetik-ketik kerjaan yang cukup panjang gitu ya. Pastinya nih nyaman banget guys friend. Bisa dibilang feel keyboard dari Victus 16 ini masih sangat bisa bersaing lah kalau kita compare sama beberapa kompetitor terdekatnya dia. Tapi ini ada yang cukup berbeda nih guys friend. Dibandingin sama HP Victus yang sebelum-sebelumnya pernah Miss Grace review, Victus 16 yang satu ini, keyboard dari laptopnya ini udah dilengkapin sama full satu zona backlit RGB, dimana tampilannya pasti jadi jauh lebih estetik dan lebih keren lagi pastinya. Dan untuk warna RGB keyboardnya sendiri, ini bisa diatur melalui software HP Omen Center nih warna-warnanya. Tapi walaupun masih belum menggunakan yang 4 zona RGB, tapi ya at least HP udah berhasil membawa sedikit perubahan yang cukup positif nih Grace friend kepada Victus 16 ini. Hehehe boy. Nah kalau untuk touchpadnya nih, so far menurut Miss Grace ini cukup aman ya, dimana feel-nya itu cukup presisi dengan ukuran yang cukup gede juga nih Grace friend. Serta walaupun touchpadnya ini ukuran cukup gede, tapi dia nggak mengganggu apa ya, bisa dibilang nih kalau ngetik-ketik di Grace friend-nya kursor itu nggak gampang kegeser lah, karena nih touchpadnya apa ya, kayak udah semacam ada fitur palm rejection nih gitu. Sekarang masuk ke bagian layarnya nih. Tapi Miss Grace mau jabarin dulu spesifikasinya.
Dia ini namanya Victus 16, pasti ukuran layarnya 16 inci, lebih tepatnya 16,1 inch. Resolusinya Full HD, aspek rasio 16:9, refresh rate 144Hz dengan 7 millisecond response time. Brightness-nya dia cukup terang mencapai 300 nits, serta color gamutnya guys friend dia di 100% sRGB, dan gak lupa juga panelnya IPS. Impresinya gimana Mr. Grace? Meskipun laptop ini dibanderol di harga yang paling murah di kelasnya, akan tetapi pada kenyataannya guys friend, layarnya ini bisa dibilang sebagai salah satu yang terbaik, terutama kalau dibandingin sama beberapa kompetitor terdekat dari Victus 16 ini. Untuk seorang gamers, laptop ini udah menyajikan refresh rate yang cukup tinggi, dimana dengan 144Hz dan response time di 7 millisecond, pastinya bikin laptop ini cocok banget buat digunakan bermain game kompetitif yang memerlukan gerakan serba cepat. Karena motion yang ada di layar laptop ini udah pasti mulus banget, dan Mr. Grace nggak merasakan adanya screen tearing juga selama main game kompetitif. Gak cuma game aja, untuk pekerja profesional di bidang kreatif pun kayak foto dan video editor serta konten kreator, layar laptop ini juga udah mumpuni banget untuk mendukung komputasi serta pekerjaan mereka sehari-hari. Dimana duet panel IPS, brightness di 300 nits, serta color gamut yang udah mencapai 100% sRGB, pastinya memberikan tampilan visual yang bagus banget, baik itu secara ketajaman pixel serta reproduksi warna yang dihasilkan. Dengan spek kayak gini pastinya buat pekerja kreatif yang memang senang ngedit warna kayak color grading di video atau foto gitu guys friend ya, menjadi lebih nyaman dan leluasa bekerja tanpa ada perlu takut sama yang namanya miss warna. Hal ini terjadi berkat 100% sRGB-nya yang memberikan reproduksi warna secara akurat, nggak over, nggak kurang juga. Dan kalau misalkan untuk penggunaan sehari-hari sih ya pastinya nggak perlu tanya lagi guys friend ya. Buat ngejalanin kerjaan profesional aja dia udah mumpuni banget, ya apalagi ngelakuin komputasi hari-hari. Yang pasti kalau layar laptop ini cuma digunain untuk keperluan ringan kayak nonton film, streaming, ngetik-ngetik kerjaan dan browsing-browsing doang, ya mubazir sih guys friend. Sekarang kita masuk ke bagian port dan konektivitas ini guys friend. Di sebelah kiri ada satu RJ45 Ethernet LAN, satu USB Type-A, dan satu combo audio jack. Di sebelah kanan ini ada satu USB Type-C yang support power delivery 140W dan DisplayPort 1.4, dua USB Type-A, satu HDMI 2.1, dan satu charging port. Bicara soal konektivitas, laptop ini udah dilengkapin sama MediaTek Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.3 yang versi cukup baru nih guys friend. Untuk speaker nih guys friend, laptop ini ada dua buah speaker dari Bang & Olufsen yang menghadap ke bawah. Buat yang penasaran suaranya kayak gimana, nih bisa Grace kasih cek soundnya. Untuk webcam, resolusinya Full HD dengan teknologi 3D Temporal Noise Reduction dan udah dual array digital microphone. Buat yang penasaran, nih bisa kita kasih spill nih tes webcamnya. Berikut ini adalah tes webcam dari HP Victus 16. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih guys friend. Menurut kalian gimana? Bagus apa enggaknya? Ramein aja di kolom komentar. Overall, menurut Mr. Grace, untuk first impression dari Victus 16 ini cukup oke, dimana laptop ini punya desain yang low profile tapi keren, keyboardnya cukup enak feel mengetiknya, dan finally nih guys friend, Victus udah ada yang RGB. Layarnya juga cukup oke nih untuk gamer serta konten kreator, dan konektivitasnya pun juga ya lumayan lah guys friend, not bad. Itu semua menurut opini pribadi Mr. Grace, dan kalau kalian ada informasi yang berbeda atau mungkin pendapat yang berbeda juga nih guys friend, baiknya mending kita saling diskusi aja di kolom komentar guys friend. Sekarang kita masuk ke spesifikasinya nih guys friend, dan kayak biasa Mr. Grace pasti mulai dari CPU-nya nih. Untuk CPU-nya Victus 16 ini dia menggunakan AMD Ryzen 7 7000 series, lebih tepatnya 7840HS. Dia punya 8 core 16 thread dengan max clock di 5,1 GHz dan L3 cache sebesar 16 MB. Ini cukup gede nih guys friend. Untuk base TDP dia ada di angka 45W. Nah, Mr. Grace mau bahas sedikit nih soal CPU-nya ini. Dia ini masuknya kan yang 7040 series. Maka CPU ini udah menggunakan yang Zen 4 dengan fabrikasi 6 nanometer. Selain itu, Ryzen 7 yang ini guys friend, dia udah dilengkapin sama support AI hardware pertama di laptop dengan arsitektur CPU berbasis X86. Dan Ryzen 7 7840HS juga udah punya, apa ya, bisa dibilang tuh kayak integrated GPU paling powerful nih di muka bumi, yaitu AMD Radeon 780M.
Dimana integrated GPU-nya ini dia udah yang RDNA 3 serta support ray tracing dan AV1 decoder. Bayangin aja guys friend, integrated GPU udah support ray tracing, mind blowing banget gak sih? Cukup soal speknya, sekarang masuk ke pengetesan nih. Hasil pengujian CPU yang Mr. Grace lakukan, dia dapat angka 11.310 poin di 3D Mark TimeSpy. Dan kalau untuk Cinebench R23, multicore dapat di 14.466 poin dan single core-nya dapat di 1.754 poin. Ryzen 7 7000 series, meskipun bukan seri Ryzen yang paling tinggi, akan tetapi kalau bicara soal performa guys friend, beneran bisa bikin penggunanya itu dimanjakan sama performanya. Untuk GPU-nya guys friend, dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 laptop dengan 8GB GDDR6 VRAM dan 3072 CUDA cores dan max TGP ada di angka 120W. Dia udah support DLSS dan ray tracing pastinya. Dan hasil pengujian sintetis graphics core ada di angka 10.349 poin menggunakan 3D Mark TimeSpy. Dan karena 4060 ini udah support ray tracing guys friend, maka Mr. Grace juga tes menggunakan Port Royal nih, dimana dapat angka di 5.854 poin. Angka segini sih harusnya udah nggak perlu diraguin lagi ya GPU-nya. Mau kalian pakai tempur game berat, ngerjain After Effects, video editing, easy peasy banget John. Untuk RAM-nya gimana Mr. Grace? Dia kapasitasnya langsung yang 16GB DDR5 dual channel dengan clock speed di 5600 MHz. Ini kenceng banget guys friend. Lalu untuk storage-nya dia menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 512GB. Enggak guys friend. Dia ini langsung pakai 1 TB. Beneran, ini pakai 1 TB. Dan kecepatannya juga nggak kaleng-kaleng nih guys friend-nya. Dia rate-nya aja di 6600-an Mbps dan write di 4600-an Mbps. Dan kalau ditanya, Mr. Grace itu angka segitu kenceng apa enggak? Ya, kalian bayangin aja deh. Transfer data ukuran gede banget guys friend, auto kelar dalam sekejap. Terakhir, laptop ini juga dilengkapi dengan Windows 11 Home serta Office Home Student 2021. Sekarang kita masuk ke pengetesan nih guys friend. Tapi sebelumnya Mr. Grace mau disclaimer dulu. Dimana Mr. Grace melakukan pengujian terhadap laptop ini dalam kondisi standar tanpa ada ubahan apapun terhadap internal spek laptop Victus 16 ini. Serta, selama pengujian, Mr. Grace juga setting mode laptop ini ke mode performance dengan settingan fan maksimal serta discrete GPU only, biar laptop ini bisa memberikan performa terbaiknya. Yang penasaran hasilnya gimana? Yuk, kita lanjut. Pertama, kita tes cooling systemnya dulu nih guys friend. Dengan spek powerful yang terpasang pada laptop ini, maka diperlukan cooling system yang mumpuni agar performa yang dihasilkan dari laptop Victus 16 ini tetap prima dan konsisten. Berdasarkan pengujian yang Mr. Grace lakukan menggunakan 3D Mark TimeSpy stress test, nilai yang didapat dari cooling systemnya ini ada di angka 99,7%. Dengan suhu pada saat full load yang berkisar stabil di 60 derajat Celcius dan tidak lebih dari 70 derajat. Cooling system yang ada di Victus 16 ini pastinya udah sanggup banget nih buat ngedinginin, dan ini angkanya bagus banget nih guys friend. Lalu tes editing nih guys friend menggunakan software Adobe Premiere Pro. Untuk 4K 60 ini sama sekali bukan masalah nih guys friend, cuma 1 menit 27 detik aja. Dan render Full HD guys friend 50 detik? Enggak. 40 detik? Enggak. 37 detik. Ngedit kerjaan pakai laptop ini emang boleh sekenceng ini. Lalu guys friend, Victus 16 kan tes gaming, masa Mr. Grace nggak tes gaming? Nih, Mr. Grace spill nih ya. Game pertama Counter Strike 2, dia dapat angka di 190 sampai 240 fps. Lalu Ghostwire Tokyo dapat di 90 sampai 100 fps. Hogwarts Legacy 90 sampai 100 fps. Robocop Rock City dapat di 140 sampai 160 fps. Dan terakhir God of War dapat di 60 sampai 70-an fps nih guys friend. Ini mau game seberat apapun, habis dilibas habis sama laptop Victus 16 ini. Sekarang masuk ke head to head nih guys friend. Kalau bicara soal head to head terdekat dari Victus 16 ini, sebenarnya ada siapa aja sih lawannya yang sama-sama pakai CPU high-end dan GPU RTX 4060 laptop series? Pertama, datang dari brand MSI dengan MSI Bravo-nya, dimana laptop ini punya layar yang nggak sebaik Victus, CPU yang Ryzen bukan Zen 4, desainnya nggak sebagus Victus juga nih bisa dibilang, serta harga yang lebih tinggi. Akan tetapi si Bravo ini punya sedikit keunggulan pada keyboardnya, di mana laptop ini punya feel mengetik yang sedikit lebih baik serta tampilan RGB-nya udah menggunakan yang 4 zone RGB backlit.
Kedua, masih dari brand MSI, tapi untuk yang CPU high-end dari brand Intel nih guys friend, ada MSI Cyborg 15. Perbandingannya ini cukup mirip kayak si Bravo, di mana laptop ini punya layar yang nggak sebaik Victus, CPU Intel yang masih bisa dibilang generasi 12, desain yang nggak sebaik Victus juga, serta harga yang lebih tinggi, akan tetapi keyboard dari MSI ini juga sedikit lebih unggul dibandingkan sama si Victus. Ketiga, ada dari brand Acer yaitu Nitro 5, di mana spek CPU-nya ini dia masih Intel Gen 12, harganya lebih tinggi, ukuran layarnya sedikit lebih kecil, dan SSD yang nggak segede Victus 16 ini kapasitasnya, serta harga yang jauh lebih tinggi juga. Akan tetapi di laptop ini dia punya refresh rate yang sedikit lebih kencang dibandingkan Victus 16, desain serta keyboardnya yang lebih keren, dan oke juga, di mana keyboardnya juga udah 4 zone RGB, serta opsi upgrade SSD yang jauh lebih fleksibel dibandingkan sama si Victus 16. Terakhir, dari Lenovo, ada Lenovo LOK15 yang NBID, di mana secara SSD dia nggak lebih baik kapasitasnya, RAM yang nggak sekencang Victus 16, harga juga jauh lebih tinggi. Akan tetapi laptop ini punya spek layar yang bagus banget, grafiknya jauh lebih bagus dibandingkan Victus 16 ini, di mana resolusi layarnya udah QHD 165Hz 100% sRGB, desain yang lebih ganteng, keyboard yang lebih nyaman, serta lebih keren juga nih guys friend dengan 4 zone RGB backlit-nya. Oke, masuk ke kesimpulannya nih guys friend. Dibanderol di harga 16,1 jutaan rupiah aja, kalian udah bisa dapetin laptop untuk penggunaan konten kreator profesional dengan spek yang bisa dibilang cukup gokil, dengan harga yang bisa dibilang paling murah di kelasnya nih guys friend. Sampai saat video ini dibuat, ini masih paling murah ya. Dengan segala hal yang berhasil ditaruh oleh HP nih di HP Victus 16 ini, bisa dibilang kalau laptop Victus 16 ini membawa cukup banyak perubahan positif yang ditanamkan pada laptop ini, terutama kalau misalnya bandingin sama HP Victus yang lalu-lalu yang pernah bisa review sebelumnya. Contohnya kayak layarnya yang udah 100% sRGB, contohnya kayak layarnya nih guys friend yang color gambutnya udah 100% sRGB, dan untuk keyboardnya juga udah mulai ada RGB-RGB-an nih ya. Serta HP juga udah mulai berani bermain tampil beda dengan mengeluarkan salah satu SKU laptop Victus 16-nya yang berwarna biru kayak yang bisa review saat ini nih guys friend. Selain itu guys friend, duet performance dan spek layarnya ini juga menjadikan laptop ini sebagai pilihan yang cocok banget, nggak cuma untuk bermain game aja, tapi juga untuk para konten kreator profesional nih ya. Terutama di bidang kreatif karena speknya ini udah sekencang dan semumpuni itu. Dan pastinya harga yang paling murah di kelasnya pun juga patut menjadi salah satu poin pertimbangan yang cukup kuat nih buat kalian. Karena laptop ini pastinya bisa memberikan value for money serta price to performance yang cukup baik. Buat kalian yang pengen check out laptop ini, langsung aja ke link yang udah bisa kita taruh di kolom deskripsi, atau kalian bisa langsung datang ke store Agres ID terdekat dari rumah kalian. Sekian review laptop ganteng dan affordable ini dari Misegres. Buat kalian, ayo dong, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agres ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Misegres dan Agres ID. BTW guys friend, Misegres juga pengen ingetin sekali lagi nih, sekarang kita lagi di giveaway laptop Agres ID XRJ5, di mana kali ini Misegres akan membagikan 3 unit laptop untuk 3 orang Gres friend yang beruntung. Buat kalian yang pengen tahu cara ikutannya kayak gimana, better kalian pantengin aja peraturan lengkapnya di Instagram dan TikToknya Agres ID sekarang juga. Oke Gres friend, sekian review dari Misegres. Mungkin kalau kalian ada masukan-masukan atau kritik, atau mungkin requestan pengen laptop apa yang Misegres review, ramein aja kolom komentar. See you and ciao guys.